Yo, warga Wibu, semoga kalian sehat-sehat terus. Seperti biasa, gua mau review anime One Piece chapter 1145. Gimana keseruannya? Langsung saja saksiin. Ini dia Ikiman Soyo Kasumi no kokyū Shichi no kata Shibuki. Lo udah tahu belum? Di chapter 1145 dengan judul Api di Rute Pohon nomor 8 distrik hutan kedua, seekor monster yang mirip dinosaurus dihajar oleh prajurit Elbaf dengan sebuah gada bergerigi. Dengan satu pukulan, monster dinosaurus itu langsung tumbang. Sanji sebagai chef menyuruhnya membawa ke tempat kelompok mereka berkumpul bersama Loki. Sedangkan orang-orang yang berkumpul mengelilingi Loki mendengarkan cerita Loki yang babak belur akibat ulah para orang-orang dari pemerintahan dunia, yaitu God's Knight. Di sisinya Hajrudin yang mendengarkan memotong pembicaraannya. Itu pasti kau yang membuat masalah dengan mereka, kan? Dengan ketus dan masih tak percaya alasan dibalik perkataan Loki. Sedangkan Loki tak tahu harus berkata apa lagi kepada adiknya itu. Dan Luffy yang mendengar hanya bingung dengan yang dibicarakan Loki. Harusnya kan bicara tentang Shanks, bukan yang lain. Batin Luffy yang terus mencoba mencerna apa yang dibicarakannya. Tiba-tiba di tengah pembicaraan serius itu, Sanji dan salah satu anggota bajak laut Giant muncul memecahkan keseriusan yang tak berujung itu. Mereka membawakan makanan untuk semua orang. Kemudian Sanji memasak daging monster dinosaurus dan dibagikan ke semuanya. Luffy dengan baik hati memberikan daging yang sudah matang ke Loki. Tapi Luffy tak memperhatikan kalau daging itu masih sangat panas. Loki yang diberi makanan disuruh langsung menggigit, tapi dia segera mengumpat karena mulutnya terasa terbakar. Sampai-sampai ia hanya bisa menangis dan marah kepada Luffy. Dan akhirnya tersedak. Luffy yang tak peduli dengan umpatan Loki dengan santai berkata, "Sudah makan saja, jangan protes, kau nggak akan sembuh kalau nggak makan." Loki yang habis tersedak kemudian duduk dan Luffy mengambilkan sup. Dia mencoba mengangkat sup sepancinya yang masih panas dan langsung menuangkan ke mulut Loki. Luffy tangannya hanya kepanasan, sedangkan Loki mengalami luka bakar yang diakibatkan tumpahan dari sup tersebut. "Maaf, aku tak sengaja," kata Luffy dengan muka tak bersalah. Sedangkan Zoro yang melihat kejadian itu hanya diam dan terus mengunyah makanannya. Lalu dia bertanya tentang Akagami no Shanks. "Jadi, janjimu kepada Luffy itu bohong?" Zoro berkata, "Bukannya bohong, kan perjanjiannya melepaskan seluruh rantai, sedangkan kakiku masih terikat rantai. Kau lihat kan?" kata Loki. Lalu Loki menceritakan tentang masa lalunya yang juga punya seseorang kenalan bajak laut sambil menyantap makanannya. Begitupun Luffy yang diam mendengarkan cerita Loki sambil terus ngunyah. Sedangkan di distrik hutan kanan, pertarungan antara kelompok Dory dan Brogy yang ditemani oleh Yasang sang pelahap gunung mengalahkan semua monster yang terbuat dari mimpi anak-anak atau yang terbuat dari imajinasi anak-anak. Dengan perlahan mereka hampir mengalahkan semuanya. Begitu juga dengan Saul, ia berhasil mengalahkan satu monster yang menghadang jalannya saat ia ingin membangunkan anak-anak. Sedangkan para unit damkar segera memadamkan api dengan air, dan dengan sekuat tenaga mereka mengerahkan seluruh kekuatannya untuk memadamkan api agar anak-anak tak masuk ke dalam kobaran api yang sangat besar itu. Tetapi apalah daya, air yang disemprotkan oleh petugas damkar tak kunjung bisa memadamkan api yang berkobar-kobar di distrik hutan kanan.
Gunko yang menyaksikannya sangat gembira melihat api akan segera memakan anak-anak yang berjalan menuju api yang sedang tertidur. Sejengkal lagi mereka akan masuk ke dalam api yang membara. Kepanikan segera melanda seluruh orang-orang yang berada di sana yang menyaksikan semuanya. Namun di detik-detik terakhir, tiba-tiba dari atas muncul air bah yang besar yang langsung diarahkan ke api tersebut, sehingga memadamkan api itu. Semua orang terkejut, begitu pula dengan Gunko. Ternyata itu adalah jurus yang dikeluarkan oleh Jinbe. Jinbe bisa memanipulasi air dan membuat volume air menjadi berlipat ganda banyaknya. Akhirnya semua orang menghela nafas lega, tapi tidak dengan Gunko. Dia sangat marah dan akhirnya dia mendatangi sumber air bah itu dan ia menemukan Cholon bersama dengan kru Mugiwara Ruffy. Cholon sangat terkejut dan begitu pula dengan kelompok Jinbe dikarenakan Gunko tiba-tiba muncul di depan mereka. Pertemuan antara kelompok Yonko dan Gold Knight tak terhindarkan. Itu tadi adalah review anime One Piece chapter 1145. Semoga terhibur dan jangan lupa terus dukung channel gua Wiburabik di YouTube dan juga B-Station. Subscribe dan follow sebanyak-banyaknya. Oke, sampai jumpa lagi. Good luck and have a nice day.